Setelah menjalani masa bakti selama 5 tahun, DPRD Gianyar kembali melaksanakan kegiatan pengucapan sumpah janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa bakti 2024-2029. Selama menjalankan masa baktinya, DPRD Gianyar telah mengemban kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Gianyar dalam menyerap maupun memperjuangkan aspirasi rakyat melalui pembangunan di segala aspek kehidupan, bersama dengan eksekutif dengan satu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Gianyar. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Gianyar pada 2 Agustus 2024 dan untuk menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Bali nomor 660-01A-HK-2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar masa jabatan tahun 2024-2029. Maka diselenggarakan rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Gianyar masa bakti tahun 2024-2029. Pelantikan diawali upacara Mejaya-Jaya yang dilaksanakan di depan Padmesana DPRD Gianyar yang dipimpin oleh Ide Pedanda Nyoman Tembuku Manuabe dari Gries Rongge Kelot Gianyar. Setelah itu agenda acara pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji. Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Gianyar Iwayan Tagalwinarte dan dihadiri penjabat Bupati Gianyar Idewo Tagalwirase, Forkopimda Gianyar, Sekda Gianyar beserta pejabat di lingkungan Pemkab Gianyar, KPU, Bawaslu, Ketua Organisasi Kewanitaan, pimpinan partai politik, Perbekel, Lurah, Ketua BPD dan LPM se-Kabupaten Gianyar. Iwayan Tagalwinarte sangat mengapresiasi anggota Dewan atas kinerja selama 5 tahun, mengemban kepercayaan masyarakat Gianyar. Hal ini merupakan sebuah amanah serta kerjasama yang baik antara pihak eksekutif beserta jajarannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pihaknya mengucapkan selamat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa bakti 2024-2029 yang akan menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab masyarakat Gianyar dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi tersebut. Melalui pembangunan dan pemberdayaan di segala aspek kehidupan demi peningkatan kesejahteraan rakyat, serta mampu mengatasi berbagai fenomena, persoalan, tantangan dan kendala yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pesan inilah yang diharapkan tetap dijaga. Masa bakti 2024-2029 pada hari ini, Senin 12 Agustus 2024, kami buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Hadirin sekalian, kami mohon perhatiannya. Acara rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Gianyar masa bakti 2024-2029 dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan PJ Gubernur Bali tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Gianyar masa jabatan 2024-2029 oleh Sekretaris DPRD Wayan Kujus Pawitra. Laporan tersebut menyebutkan jumlah anggota Dewan yang dilantik sebanyak 45 orang berasal dari perolehan kursi pemilu legislatif Gianyar dibagi ke dalam 6 partai politik. PDI Perjuangan memperoleh sebanyak 31 kursi, Partai Golkar memperoleh sebanyak 4 kursi, Partai Demokrat meraih sebanyak 3 kursi, Partai Nasdem meraih sebanyak 1 kursi, dan Partai Perindo meraih sebanyak 1 kursi. Gubernur Bali nomor 659 garis datar A, garis miring AK, garis miring
2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar masa jabatan tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Bali menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 peresmian pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar masa jabatan tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar. Kedua, pada saat keputusan ini berlaku, A. Keputusan Gubernur Bali nomor 18501/01/A/HK/2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar masa jabatan tahun 2019-2024. B. Keputusan Gubernur Bali nomor 783/01/A/HK/2022 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar. Dan C. Keputusan Gubernur Bali nomor 1002/01/A/HK/2023 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketiga, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar masa jabatan tahun 2024-2029. Pimpinan sementara DPD Gianyar sebagai berikut. 1. Ketua sementara DPRD Kabupaten Gianyar. Nama: Iketut Sudarsana ST MSI. Partai PDI Perjuangan. Tempat tanggal lahir Gianyar 8 Desember 1973. Alamat Banjar Belang, Desa Kelurahan Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati. 2. Wakil Ketua sementara DPD Kabupaten Gianyar. Nama: Ibu Sri Anom Master SE. Partai Golongan Karya. Tempat tanggal lahir Gianyar 23 Maret 1964. Alamat Banjar Belang Kanginan, Desa Kelurahan Pring, Kecamatan Belapaku. Puncak acara dilakukan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Gianyar periode 2024-2029 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan penandatanganan berita acara sumpah, janji serta penyerahan surat keputusan Gubernur Bali. Pada akhir rapat paripurna juga ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Gianyar. Ketua Sementara dijabat Iketut Sudarsana, sedangkan Wakil Ketua Sementara dijabat I Gusti Ngurah Anomaste sekaligus penyerahan palu pimpinan.
Penjabat Gubernur Bali Sang Madre Mahendra Jaya dalam sambutan yang dibaca oleh pejabat Bupati Gianyar Idewo Tagalwirase mengapresiasi proses pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2024, khususnya di Kabupaten Gianyar telah berlangsung dengan aman, lancar, damai, dan demokratis. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Gianyar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan pesta demokrasi tersebut. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, unsur keamanan dari TNI Polri, serta semua pihak sehingga pesta demokrasi berjalan lancar, penuh dialektika, mengedepankan etika dan taat hukum. Sekalian yang saya hormati, kita patut berbangga bahwa pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2024, khususnya di Kabupaten Gianyar, telah berlangsung dengan aman, lancar, damai, dan demokratis. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Gianyar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam setiap tahapan pesta demokrasi tersebut. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, unsur keamanan dari TNI Polri, serta semua pihak sehingga pesta demokrasi berjalan lancar, penuh dialektika, mengedepankan etika dan taat hukum. Perlu saya tegaskan kembali bahwa pemilu bukan tujuan akhir, melainkan jembatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu masyarakat yang tata titi tenteram tertera gemah limpah gotinau. Kehidupan politik yang kondusif dengan demokrasi yang bermartabat telah diperlihatkan oleh masyarakat Gianyar dalam pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tahun ini. Hal ini menjadi modal yang kuat untuk menyukseskan program pembangunan daerah Gianyar khususnya, serta pembangunan daerah Bali pada umumnya. Ketua Sementara DPRD Kabupaten Gianyar Iketut Sudarsana mengungkapkan, usai menuntaskan prosesi demokrasi melalui pemilu legislatif 2024 dengan segala dinamika dan persoalan yang dihadapi, di tengah kompetisi antar tokoh, antar partai, peserta pemilu dalam rangka memikat hati rakyat guna meraih dukungan politik, pihaknya meminta DPRD Gianyar 2024 menyatukan diri dalam satu rampak barisan 5 tahun ke depan, membangun Gianyar menuju Kabupaten Gianyar yang maju, inklusif, berdaya saing, berbudaya dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu pihaknya menekankan bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga-lembaga esensial karena mewakili rakyat untuk mengemukakan aspirasinya agar tertuang dalam kebijakan pemerintah sebagai wakil rakyat. Anggota lembaga legislatif selalu berupaya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Untuk itu pihaknya mengajak anggota DPRD Kabupaten Gianyar terus-menerus turun ke tengah masyarakat guna menyerap aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam tugas fungsi pokok sebagai anggota DPRD dalam bidang legislasi, budgeting, dan controlling sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen dan masyarakat Gianyar pada umumnya. Iya, apa yang saya sampaikan bahwa masa-masa berkompetisi sudah selesai. Jadi kemarin di pemilu 2024 kita berkompetisi, tapi sekarang kita dilantik dan kita harus ada di dalam satu rampak barisan untuk membangun Gianyar yang lebih baik dan sejahtera. Selanjutnya apa, Pak? Setelah ini kita akan ada orientasi pengenalan anggota DPR seperti ospek. Nah, setelah itu baru kita bentuk alat kelengkapan praksi. Kita bentuk praksi. Setelah praksi terbentuk, kita mulai juga menyusun tata tertib. Setelah itu baru ada sidang paripurna penetapan ketua dan pimpinan definitif. Setelah pimpinan definitif disahkan atau dilantik, baru kita ada sidang-sidang rapat pembentukan alat kelengkapan. Sesuai dengan Bamus yang kita susun kemarin, Astungkare tanggal 30 Agustus ketua definitif terbentuk, disahkan.
Ketut Sudarsana mengatakan, gedung Dewan terhormat tak ubahnya sebagai etalase politik di mana ibaratnya suatu bangunan dinding kaca yang bening yang tembus pandang akan bisa ditonton dan disaksikan dari segala penjuru terhadap sikap, ucapan, kiprah dan perilaku dalam mengemban kepercayaan masyarakat Gianyar. Untuk itu lembaga yang terhormat harus dijaga dengan menjunjung tinggi etika dan norma serta mendedikasikan diri untuk kepentingan masyarakat dan di dalam menjalankan tugas fungsi pokok sebagai wakil rakyat selalu bersinergi dan berkomunikasi yang intens, sehat, jujur dan terbuka dengan semua lapisan stakeholder khususnya kepada kepala daerah dengan segenap jajaran birokrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar. Pihaknya mengajak untuk membangun kesadaran secara permanen untuk mengabdi demi cita-cita demi mewujudkan masyarakat Gianyar yang sejahtera. Bunga Widrayani, Bali TV.